Dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami sekeluarga sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh sama-sama ada di tempat ini dan suasana surga kita nikmati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kami diundang untuk melayani, hati saya penuh sukacita. Karena apa? Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu bagi kami adalah penghormatan. Itu bagi kami adalah kepercayaan. Dan saya selalu mau mengambil kepercayaan itu karena melayani Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan baik bagi kita dan sepatutnya kita melayani Dia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa hari ini saya bergumul mencoba untuk kepada Tuhan. Saya bergumul untuk mau mengerti sebenarnya Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan melalui saya kepada jemaat Anugerah, ya, GPDI Anugerah di sini. Dan kemudian saya dibawa kepada sebuah peristiwa yang menjadi peristiwa yang sangat viral akhir-akhir ini. Peristiwa tertembaknya Brigadir Joshua. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan pada renungan yang ingin saya bawakan ini. Mari kita sama-sama melihat di dalam, kita belajar sebentar, ya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita belajar sebentar tentang hukum. Kalau ada di sini yang sekolah hukum, saya mohon izin kalau ada yang keliru mohon diluruskan. Saya hanya mengutip dalam setiap pemberitaan di televisi dalam pasal 56 KUHP. Di situ dijelaskan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, itu dipidana. Dan yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 5 ayat 1, dan bunyi pasalnya sebagai berikut: setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Sekarang saya ingin berbicara dari rohaninya. Dari rohaninya. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita diatur dengan undang-undang. Sehingga menjadi sanksi bagi kita kalau kita tidak menuruti undang-undang yang berlaku di mana kita tinggal atau bermasyarakat. Banyak kemudian yang memberitakan bahwa ada pidana karena turut serta. Kesempatan pada siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai dosa turut serta. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak
Tetapi saya rindu sekali untuk membagi ini bagi kita semua, bahwa Tuhan memberkati kita, amin. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan membenci setiap dosa dan pelanggaran kita. Saya membagi dalam dua bagian besar. Pertama, jangan memberi kesempatan orang lain berdosa. Tadi kita sudah baca kitab undang-undang hukum pidana. Memberi kesempatan itu sebuah kejahatan bagi negara kita. Nah, firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 18 ayat 7. Tetapi saya rindu kita membaca dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Di situ dikatakan bahwa celakalah siapa saja di dunia ini yang menyebabkan orang lain untuk berdosa. Memang godaan-godaan akan selalu ada di dunia ini, tetapi celakalah orang yang menyebabkan orang lain berdosa. Ternyata firman Tuhannya ada. Jangan kemudian kehidupan saya dan saudara menyebabkan orang lain itu berdosa. Tuhan bilang celaka. Mari kita lihat dalam Roma 14 ayat 13, kembali diingatkan. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Firman Tuhan dengan tegas datang kepada kita pada pagi menjelang siang ini. Nah, sekarang contohnya apa? Supaya kita lebih mengerti lagi dosa itu yang dimasukkan dalam dua ayat firman Tuhan ini. Apa? Yang bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kita tidak menyadari kita memuji orang itu berlebihan sekali. Ya, berlebihan sekali, dan bahkan ada embel-embel, ada maksud dan niat di balik pujian kita. Padahal kita tahu kecenderungan orang itu kalau terlalu banyak mendapat pujian menjadi sombong. Apalagi kita sudah tahu kalau dia itu orangnya yang punya sifat demikian, gampang sekali menjadi sombong. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian kita memuji dia, kita menjadi bagian atas dosa kesombongannya. Amin. Jadi lihat-lihat Bapak Ibu, apalagi dengan motivasi untuk ambil hati atau ada sesuatu di balik itu. Nah, saya ingin kemudian memberi contoh yang lain. Di sini ada yang punya toko, ada punya warung. Nah, saya percaya di sini sudah terlepas semua dari rokok dan miras. Amin. Tapi periksa di warung saudara, masih jual rokok, masih jual miras. Jangan kemudian Anda sok suci. Oh ya, saya tidak merokok, saya tidak miras. Tapi di warung saudara, di toko saudara, jual hal-hal yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berdosa. Tuhan bilang celaka. Amin. Nah, inilah yang kemudian dalam bagian pertama, jangan kita memberi kesempatan orang lain untuk berbuat dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kemudian melihat apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah sebaliknya.
Di dalam Yakobus 5 ayat 20 kita akan baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 20. Kita bersama-sama, 2, 3. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Tuhan kasih pilihan bagi saya dan saudara pada pagi hari ini, mau menjadi orang yang memberi kesempatan orang lain berdosa, atau menjadi orang yang membawa orang lain berdosa itu bertobat, berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita jemaat di sini, jemaat GPDI Anugerah, mengambil tekad untuk melakukan hal ini, karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita bertanya tentunya, terus bagaimana dong caranya? Bagaimana dong caranya? Yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini ada 2 hal. Bagaimana caranya supaya kita boleh menjadi bagian di dalam apa yang kita sudah bacakan dalam Yakobus 5 ayat 20 tadi, membuat orang berdosa itu bertobat. Yang pertama yaitu dengan teguran kasih. Kita lihat dalam Amsal 27 ayat 5, sama-sama sudah menjadi ayat hafalan ya. Dari sejak saya masih kecil saya tahu ini, bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kalau kita melihat orang lain itu berbuat dosa, kita tegur. Nah, kita tegur. Ternyata teguran itu adalah bukti kasih. Kita menegur itu bukti kasih, makanya kita harus menegurnya dengan kasih juga. Amin. Jangan seperti firman Tuhan tadi kita katakan, jangan menghakimi. Tentu kita harus menegurnya dengan baik-baik, minta hikmat kepada Tuhan. Ya, karena apa Bapak Ibu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus? Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, di sana dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tadi sudah cara menegur, kemudian tegurnya dengan apa? Tentu kita sama-sama tahu, kita harus menegur dengan firman Tuhan. Ada rasa kasih, tetapi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah terbantahkan. Amin. Kalau kita kemudian sok-sokan menegur orang lain itu dengan kemampuan saya dan saudara, itu akan percuma. Tetapi kalau kita menegur dengan firman Tuhan, saya percaya firman itu penuh kuasa. Firman itu kuasanya besar, mengubah karakter orang lain. Nah, mari kita lihat dalam Kolose 3 ayat 16, nanti banyak ayat ya Bapak Ibu. Di sana dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Siang hari ini kita diajari, kalau kita ingin menegur orang lain, kita tegur dengan firman, dengan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, dari ayat-ayat Alkitab, ya, karena itu adalah perkataan Kristus. Kemudian apa Bapak Ibu? Kalau orang lain itu masih buta, belum melihat, artinya belum tahu kebenaran, jadi kita harus tuntun dia, tuntun, ya. Jadi intinya
kita tuntun dia, bukan kita jatuhkan dia. Kita kasih lewat di jalan berlobang, kita kasih lewat di jalan yang tidak rata. Ya, Bapak Ibu, makanya mari kita menghantar mereka ke jalan yang rata sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Karena mereka kadang-kala masih buta, dan kita perlu menuntun mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala kalau kita diperhadapkan dengan hal tersebut, kita kemudian melihat ada suatu dosa yang diperbuat sesama kita. Kita sudah sudah menegur dengan kasih, dengan firman, tetapi jadi pertanyaan, bagaimana kalau dia nggak dengar? Bagaimana kalau dia nggak dengar? Firman Tuhan bilang pada Matius 18 ayat 15 sampai 17 kita baca. Ayat 15 terlebih dahulu. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soal kepada jemaat, dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang yang memungut cukai. Jadi artinya apa? Semua usaha ini sudah kita lakukan. Kita tegur 4 mata tidak mau dengar. Kita panggil jemaat, tuan-tuan jemaat juga tidak mau dengar. Jadi kita sudah tidak berhutang. Karena apa? Matius 7 ayat 6 kita lihat. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, kalau dalam terjemahan baru di situ dikatakan, jangan kamu memberikan barang-barang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik memoyakkan kamu. Nah, itu yang kita istilahkan apa? Beri mutiara kepada babi-babi. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia lebih mengena. Saya bacakan bagi kita, janganlah kamu memberi ajaran yang suci kepada orang-orang yang bersifat seperti anjing, karena nanti mereka akan berbalik dan menyerangmu. Dan jangan melemparkan hikmat atau pengalaman rohani kepada orang-orang yang bersifat seperti babi, karena mereka hanya menginjak-injaknya. Jadi itu hal yang percuma kalau kita menegur dan tidak mau mendengarkan. Lebih baik selesai. Dalam pengertian apa? Kasih mutiara ke babi-babi itu Bapak Ibu, percuma, dia tidak mengerti. Tidak ada hal yang akan menjadi feedback bagi kita. Di sini malah mengatakan, karena nanti mereka akan berbalik dan menyerangmu. Nanti ada perselisihan dengan kita, dan perselisihan itu tidak baik, apalagi dalam hubungan jemaat. Amin. Nah, kalau sudah ditegur tidak didengar dan dikatakan dalam firman Tuhan jangan berselisih, apa yang harus selanjutnya kita kerjakan? Apakah kita berhenti di situ? Apakah kita menyerah? Firman Tuhan pada bagian yang kedua, pertama kita menegur dengan kasih dan firman. Yang kedua, Tuhan mau kita untuk mendoakan. Amin, haleluya. Jangan berhenti, jangan putus asa. Kita sudah berusaha, mungkin anak kita, istri, suami, orang tua, jemaat kita, bahkan mungkin hamba Tuhan. Mari kita mengambil langkah untuk kita berdoa bagi mereka. Kita lihat ayatnya dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi kita apa? Mendoakan orang lain.
untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, pemerintah juga, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itu yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu tujuannya. Kalau kita menegur orang untuk supaya dia bertobat, tujuannya itu. Bukan kemudian kita menjadi orang yang tinggi hati. Oh, kita lebih tahu dari dia. Dan kemudian kita berdoa juga demikian. Tujuannya supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, bukan supaya kita menjadi sombong dan sok tahu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kita tidak memberi kesempatan orang untuk menjadi berdosa, tetapi kita membuat orang berdosa itu berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Undang-Undang 8 saya sudah baca tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di situ dikatakan ada penjara untuk orang yang menikmati hasil dari kejahatan itu. Mari kita masuk di dalam dosa yang kedua. Saya menyebutnya dengan kata dosa remah-remah atau menikmati dosanya orang lain. Apa itu? Orang yang korupsi, kita kecipratan, kita nikmati. Itu salah. Orang berdosa, kita juga turut menikmati. Itu dosa juga. Dan kenapa saya bilang dosa remah-remah? Saya selalu terkesan dengan firman Tuhan yang juga menjadi berkat istimewa bagi suami saya tentang perempuan Serofenisia. Bagaimana Tuhan bilang roti untuk anak-anak itu di meja makan, masa mau kasih ke anjing? Tetapi apa kata dari perempuan ini? Anjing juga makan remah-remah. Itu artinya apa? Roti itu sama, di atas meja sama, di lantai sama. Kalau roti bicara tentang kebenaran firman Tuhan ingin mengingatkan saya dan saudara, biar cuma remah-remah kalau kita imani. Seperti firman Tuhan katakan, imanmu besar hai perempuan, dan seketika itu juga anaknya yang dirasuki setan sembuh. Cuma karena remah-remah. Sekarang saya mau bicara tentang dosa remah-remah yang dianggap sepele. Kita pikir itu sepele. Kalau remah-remah itu punya kuasa, ada juga dosa yang juga remah-remah sepertinya, tetapi itu mengakibatkan akibat yang sama. Dosa ya dosa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kejadian 3 ayat 3, Tuhan Yesus mengingatkan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jangan makan, raba saja tidak bisa. Kalau firman Tuhan bilang jangan coba-coba. Jelas firman Tuhan bilang, makan kamu mati. Tetapi tunggu dulu, raba pun kamu mati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jangan pernah berkompromi dengan dosa. Saya tidak akan bicara banyak tentang dosa. Saya ingin percaya jemaat di sini, jemaat-jemaat yang sudah dewasa, sudah mengerti apa kehendak Tuhan dan apa yang tidak menjadi kehendak Tuhan, apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi mari saya ingin memberikan sebuah contoh ya
Apakah tempat engkau bekerja itu tidak berkenan kepada Tuhan? Berhenti dari sana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau usahamu misalnya itu pabrik rokok, masih banyak kok usaha yang lain yang membutuhkan tenagamu. Misalnya ada klub malam, jangan engkau di situ, keluar dari situ. Amin. Engkau harus punya kemampuan untuk melakukan tindakan yang drastis. Satu hal lagi Bapak Ibu, karena saya bukan gembala jemaat, tapi Tuhan taruh dalam hati saya mengingatkan hamba Tuhan. Kalau ada gembala sidang yang tahu jemaatnya punya usaha yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti warung tadi, yang jual rokok, minuman keras, mampukah engkau sebagai gembala? Mampukah engkau mengembalikan perpuluhan dari jemaat yang punya usaha demikian? Adakah keberanian? Jangan menuntut jemaat untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian apa? Ini saya bicara kalau tahu ya. Jadi kalau prinsip saya, kalau misalnya dikasih 100.000, kita lihat usaha itu ada hal yang tidak berkenan, mampukah kita kasih 20.000 kembali lagi? Oh, saya tidak mau terima. Karena saya pernah dengar cerita dari seorang komedian yang sudah melayani Tuhan. Saya lupa namanya. Mongol. Ya. Dia ditegur oleh gembalanya. Gembalanya bilang begini, "Mongol, kenapa kamu main film jadi orang yang banci itu dilarang Tuhan, dibenci Tuhan?" Terus apa Mongol bilang, "Oh, kalau begitu mana kita bayar perpuluhan?" Bapak Ibu bisa mengerti sampai di sini? Ya. Demikian juga kita harus murni. Tuhan waktu menyucikan bait suci, Dia kasih bongkar semua di situ. Meja penukaran uang Dia balikan, kursi-kursi dibalikan. Bahkan orang yang lewat di belakang bait Allah yang bawa barang-barang, Tuhan usir. Artinya apa? Tidak ada kompromi. Cuma lewat Bapak Ibu, cuma lewat di pelataran bait Allah, Tuhan usir. Karena Dia bawa barang-barang yang kemungkinan barang-barang itu akan dibawa ke dalam bait Allah. Mari kita belajar, ya Bapak Ibu, untuk tidak berkompromi. Kita lihat Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini yang dinamakan berkompromi, coba-coba, cuma anggap sepele, lama-lama maut. Karena sudah menjadi dosa ikatan. Jadi Bapak Ibu yang minum minuman keras, kepercayaan orang Minahasa supaya bisa selera makan. Mari hati-hati. Itu kecil-kecil itu bisa bikin ketagihan. Ya, puji Tuhan. Kita masuk kembali dalam 2 Korintus 6 ayat 17 selanjutnya. Di sana dikatakan bagaimana kita harus lakukan supaya kita tidak diseret dan dipikat olehnya sehingga melahirkan maut. Bagaimana caranya? Dijelaskan dalam 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu sama-sama kita baca, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan.
dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Amin. Haleluya. Tentang dosa di Babel, Wahyu 18 ayat 4 bilang, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, suara dari sorga apalagi kalau bukan firman, bilang begini, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil apa? Bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan kesempatan saat ini bilang juga bagi saya dan saudara, itu yang harus kita lakukan. Keluar, lari, pisahkan dirimu, jangan tinggal terus di Babel. Karena nanti kamu di Babel, kelamaan kamu di sana, kamu juga menikmati dosa-dosa Babel. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan merabah, jangan jamah. Kita sudah baca tadi, apalagi makan dan menikmatinya meskipun hanya remah-remah saja. Pergilah keluar dari sana. Kita masuk dalam kesimpulan. Dosa turut serta itu, pertama, mengajarkan buat saya dan saudara bahwa jangan turut berperan untuk membuat orang berdosa, tetapi sebaliknya membuat orang berdosa itu berbalik kepada Tuhan, bertobat. Dan yang kedua, jangan turut menikmati dan menjadi bagian dosa orang lain, tetapi keluar